kebijakan yang tidak bersahabat dan memperingatkan bahwa pasokan minyak yang turun tajam akan mendorong harga lebih tinggi dan merugikan negara seperti Amerika. Dalam menghadapi sanksi Barat yang diberlakukan setelah operasi militer ke Ukraina. Putin menyatakan hal tersebut. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Selamat datang di The Debate, sebuah ruang wacana di mana kita membedah kompleksitas sebuah isu secara mendalam, mempertemukan berbagai perspektif yang berbeda, ya tentunya untuk mencari kejernihan di tengah riuhnya informasi saat ini. Betul sekali. Dan diskusi kita hari ini rasanya akan sangat padat. Sangat padat. Karena sejak awal tahun 2022, Rusia itu dihantam oleh, kalau tidak salah, lebih dari 23.000 sanksi internasional dari negara-negara barat. Wah, angkanya memang luar biasa. 23.000. Iya kan? Dan secara logika ekonomi dasar, rezim sanksi sebesar dan seketat ini seharusnya sudah melumpuhkan negara tersebut dalam hitungan bulan saja. Tapi anehnya, kenyataan di lapangan berkata lain. Bukannya hancur, mereka justru sempat mencatat pertumbuhan yang bikin banyak analis kebingungan. Kepala melihat laporan keuangan mereka di awal-awal itu. Nah, persis. Jadi, bagaimana sebuah sistem yang diisolasi sebegitu rupa bisa tetap bernapas, bahkan terus membiayai operasi militer skala penuh? Hari ini, kita akan menelusuri manuver Rusia secara kronologis, ya. Mulai dari tahun 2022 hingga hari ini di bulan April 2026. Dan saya rasa pertanyaan sentral dari wacana kita ini sangat jelas. Apakah yang kita lihat dari negara ini adalah sebuah masterclass adaptasi strategis yang sukses? Atau jangan-jangan ini hanya ilusi, kan? Ilusi ketahanan luar biasa yang sebenarnya sedang menutupi keruntuhan sistemik dari dalam. Tepat, karena kalau kita cuma membaca angka pertumbuhan PDB di halaman depan surat kabar, kita bisa dengan sangat mudah terkecoh. Saya mengerti mengapa Anda mungkin melihat ini sebagai krisis, namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda sebagai fondasi obrolan kita. Orang-orang kan memprediksi ekonomi Rusia akan langsung tamat di 2022. Ketika Barat menutup pasar energinya, memotong bank-bank utama mereka dari sistem SWIFT, tujuannya jelas pencekikan instan. Tapi Rusia melakukan manuver darurat yang, menurut saya sangat brilian. Mereka merestrukturisasi rantai pasokan energi mereka ke Asia secara masif, lalu mengadaptasi industri militernya. Mereka tidak hanya menghindari kebangkrutan total, tapi PDB mereka bahkan bisa tumbuh di 2023 dan 2024. Oke, saya mendekati isu ini dari arah yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi yang murni digerakkan oleh mesin perang, itu pada dasarnya bukanlah pertumbuhan yang sehat. Secara kronologis, apa yang tampak seperti kemenangan taktis di 2022 dan 2023 itu saat ini telah berubah menjadi mimpi buruk inflasi. Ditambah lagi dengan kekurangan tenaga kerja yang sangat akut di 2025 dan 2026 ini. Jadi mereka bertahan ya, tapi dengan mencekik masa depan negara mereka sendiri secara perlahan. Menarik. Jadi mari kita urai garis waktunya perlahan-lahan. Kita mulai di fase awal ya, sekitar 2022 hingga 2023. Saat sanksi itu turun, Rusia langsung memutar arah ekspor energinya ke timur. Dan data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, mereka berhasil mengalihkan 90% ekspor minyak mentahnya ke Tiongkok dan India. 90% ya, angka yang tidak kecil. Sama sekali tidak kecil. Dan untuk menghindari batas harga dari G7, mereka membentuk apa yang kita kenal sebagai armada bayangan kan. Ini ibaratnya operasi bypass jantung yang sangat mahal, tapi berhasil menyelamatkan nyawa ekonomi mereka. Nah, saya setuju. Mereka berhasil menghindari serangan jantung ekonomi di awal 2022. Angka 90% itu valid. Tapi coba kita bongkar bagaimana sebenarnya mesin ekspor itu bekerja di belakang layar. Volume yang besar itu tidak selalu berarti keuntungan finansial yang sehat. Maksud Anda ada kebocoran di margin keuntungannya? Sangat besar kebocorannya. Armada bayangan yang Anda sebutkan tadi, mari kita perjelas apa artinya di dunia nyata. Ini bukan sekedar ganti nama kapal. Rusia itu terpaksa membeli ratusan kapal tanker tua. Kapal-kapal yang sebenarnya sudah layak masuk besi tua, layak pensiun. Iya, kapal-kapal yang beroperasi di luar yurisdiksi asuransi Barat. Pakai perusahaan cangkang yang rumit sekali. Kapal-kapal ini berlayar tanpa asuransi standar internasional yang biasa terpusat di London, belum lagi logistiknya. Dulu, menjual minyak ke Eropa lewat pipa, itu kan sangat efisien. Sekarang bayangkan, sebuah tanker harus berlayar dari Laut Baltik, memutari separuh bumi, berhari-hari di lautan untuk sampai ke India atau Tiongkok. Biaya pengirimannya meroket berkali-kali lipat.
Ini ibarat Anda menjual barang dagangan lewat jalur penyelundupan. Anda berhasil menjualnya ya, tapi Anda harus bayar premi sangat mahal ke perantara. Saya paham. Margin mereka tergerus karena biaya logistik dan asuransi gelap itu. Tapi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa minyak tersebut tetap mengalir. Tiongkok menyerap volume yang sangat-sangat masif. Itu membuktikan mereka berhasil menemukan pasar alternatif yang memang haus akan energi. Memang sampai ke Tiongkok. Tapi mari kita lihat harganya. Tiongkok itu sangat menyadari kalau Rusia sedang terdesak kan. Mereka tahu Rusia tidak punya opsi pembeli lain. Jadi, apa yang Tiongkok lakukan? Mereka menggunakan kekuatan monopsoni mereka, kekuatan sebagai pembeli dominan untuk menekan harga gila-gilaan. Diskon besar-besaran ya? Diskon yang luar biasa. Data tahun 2023 menunjukkan sebuah paradoks yang sangat menyakitkan bagi Moskow. Volume ekspor minyak ke Tiongkok naik drastis 24%. Tapi coba tebak, total pendapatan real dari ekspor itu malah anjlok 5,8%. Mereka kerja jauh lebih keras, memompa minyak lebih banyak, mengirim lebih jauh, tapi uang yang masuk lebih sedikit. Oke, diskon memang kenyataan pahit dari restrukturisasi pasar yang sangat darurat ini. Saya setuju, Tiongkok jelas memanfaatkan situasi. Tapi di sisi lain, Rusia juga berhasil menembus pasar India. Ini pasar yang sebelumnya hampir tidak pernah membeli minyak Rusia loh. Dan puncaknya, mereka mengirim lebih dari 2 juta barel per hari ke India. Nah cerita tentang India ini justru memperlihatkan masalah mekanis yang jauh lebih rumit lagi. Ya, volumenya memecahkan rekor, tapi pembayarannya. Ini bencana finansial tersendiri. Karena ancaman sanksi perbankan? Tepat. India tidak mau atau lebih tepatnya tidak berani membayar menggunakan dolar atau euro. Jadi mereka bayar pakai rupiah. Dan masalah fundamentalnya adalah India memiliki aturan kontrol modal yang sangat ketat. Rupiah itu tidak bisa ditukar secara bebas lalu dibawa keluar perbatasan begitu saja. Siaran rupiah, tapi uang itu secara harfiah terjebak di rekening bank di Mumbai dan New Delhi. Anda punya miliaran dari hasil jualan, tapi Anda tidak bisa memakainya untuk bayar gaji pekerja di Siberia atau beli suku cadang. Uang yang tidak bisa direpatriasi ke negaranya sendiri. Persis. Untuk mencairkannya, Rusia harus mencari jalan memutar yang sangat melelahkan. Mereka terpaksa investasi ulang rupiah itu ke proyek infrastruktur lokal di India atau pakai instrumen pinjaman lintas batas yang kompleks. Bahkan mengandalkan perdagangan kripto skala besar dengan biaya konversi yang tinggi. Jadi uangnya mungkin ada di atas kertas, tapi mekanismenya sangat korosif terhadap kesehatan kas negara. Oke, diskon harga di Tiongkok dan jebakan rupiah di India itu masalah nyata. Saya tidak akan membantah itu karena datanya empiris. Namun coba kita letakkan ini dalam konteks tujuan utama mereka di tahun 2022 dan 2023. Prioritas mereka saat itu kan bukanlah efisiensi atau mencari margin laba yang maksimal. Lalu apa? Prioritas mereka adalah memastikan aliran uang kas tetap masuk untuk mencegah keruntuhan sistem perbankan domestik secara total. Dan mereka mencapai itu. Uang minyak itu, betapapun tidak efisiennya cara penarikannya, pada kenyataannya terbukti cukup untuk menstabilkan rubel dan membiayai operasional dasar negara pada fase awal kejutan sanksi. Saya bisa menerima argumen itu. Mereka selamat dari kolaps instan di tahun pertama. Arus kas itu memang masuk. Tapi mari kita transisi sedikit. Manuver bertahan hidup ini memicu reaksi berantai kan. Arus kas dari minyak itu memang masuk. Tapi mari kita lihat bagaimana uang itu dihabiskan di dalam negeri pada tahun 2024 dan 2025. Fase menengah. Fase di mana Rusia bertransisi penuh ke ekonomi masa perang. Belanja pertahanan negara mulai meroket di titik ini. Dan disitulah letak akar masalah utamanya. Uang yang berhasil diselamatkan itu disiramkan secara langsung ke kompleks industri militer. Pabrik senjata, amunisi, perakitan tank, semua beroperasi 3 shift, 24 jam sehari. Yang mana menggerakkan roda ekonomi domestik? Di atas kertas ya, ini menciptakan ledakan aktivitas. Anda mungkin akan menunjuk pada angka pengangguran mereka yang menyentuh rekor terendah sepanjang sejarah, kalau tidak salah 2,3% pada bulan April 2025 sebagai bukti ekonomi yang kuat, bukan? Tentu, angka pengangguran 2,3% itu sangat rendah. Dan dalam metrik konvensional manapun, itu menunjukkan mesin industri sedang berjalan maksimal, kapasitasnya penuh. Nah, justru sebaliknya. Dalam konteks Rusia saat ini, 2,3% itu bukan indikator kesuksesan. Itu adalah gejala penyakit kronis. Itu adalah bukti dari kelangkaan tenaga kerja yang brutal. Tunggu,
Kelangkaan tenaga kerja karena mobilisasi? Iya, coba kita urai mekanismenya. Ratusan ribu, mungkin lebih dari 1 juta pria usia produktif ditarik dari angkatan kerja untuk dikirim ke garis depan. Lalu ratusan ribu pekerja kerah putih, insinyur, ahli IT, kabur ke luar negeri untuk menghindari wajib militer. Akibatnya, negara ini kekurangan sekitar 4,8 juta pekerja sipil. Jadi perusahaan lokal ini saling berebut pekerja yang tersisa di dalam negeri. Tepat, pabrik rudal butuh pekerja. Tapi sektor konstruksi, pabrik pakaian, retail juga butuh orang. Karena pabrik rudal didanai anggaran perang negara yang seolah tidak ada batasnya, mereka bisa menawarkan gaji 2 atau 3 kali lipat. Apa yang terjadi? Pekerja sipil dibajak, perusahaan biasa terpaksa menaikkan gaji secara drastis hanya untuk menahan karyawan mereka. Padahal produktivitas real mereka tidak meningkat sama sekali. Oke, gaji naik pesat tapi output barang di pasar tetap. Betul. Dan apa hasilnya? Inflasi yang meroket. Inflasi dasar menembus angka 10% di akhir 2024. Untuk meredam laju ini, Bank Sentral Rusia tidak punya pilihan selain menaikkan suku bunga secara brutal. Ini ciri khas klasik dari ekonomi yang overheating atau terlalu panas. Suku bunga acuan mereka memang dinaikkan sangat tinggi. Sangat tinggi. Pertumbuhannya murni digerakkan belanja pemerintah, sementara ekonomi sipilnya mati dicekik suku bunga tinggi. Pengusaha kecil tidak mungkin lagi sanggup meminjam uang ke bank. Baik, saya mengakui inflasi 10% dan kurangnya jutaan pekerja itu bukan situasi yang mudah. Ini krisis yang menciptakan rasa sakit nyata bagi kelas pekerja dan rakyat sipil. Namun, coba kita gunakan sedikit empati analitis di sini. Bukankah krisis tenaga kerja yang ekstrim ini, secara paradoksal, memaksa ekonomi Rusia untuk melakukan sesuatu yang selama ini selalu mereka tunda? Sesuatu seperti apa maksud Anda? Transisi efisiensi. Tingginya persaingan pekerja itu kan memaksa sektor industri untuk berhenti mengandalkan tenaga kerja murah yang selama ini jadi zona nyaman mereka. Mereka sekarang mulai berinvestasi gila-gilaan pada efisiensi dan otomatisasi. Tapi otomatisasi butuh modal besar. Memang, dan uang dari belanja negara itu mengalir ke sana. Lebih jauh lagi, belanja pertahanan ini kan tidak semuanya menguap jadi asap di medan perang. Ketika mereka tidak bisa lagi beli mesin, suku cadang, atau teknologi dari Jerman atau Jepang, uang negara ini merangsang perusahaan lokal untuk membangun kapasitas substitusi impor. Ya, ini kemandirian yang dipaksakan. Tapi dalam jangka panjang, proses ini memaksa mereka membangun basis manufaktur domestik yang benar-benar mandiri dari ketergantungan impor barat. Memasuki tahun 2026 ini, keran uang itu mulai tersumbat sangat parah. Ini pasti berkaitan dengan tekanan pendapatan energi yang kembali merosot. Sangat terasa dampaknya. Amerika Serikat mulai menerapkan sanksi sekunder yang jauh lebih agresif. Mekanismenya begini, Kementerian Keuangan AS mengirim pesan ke bank-bank besar di Tiongkok, di Turki, di India. Pesannya simple, kalian boleh melayani transaksi finansial dengan Rusia, tapi kalau ketahuan, kami potong kalian dari sistem keuangan Amerika dan akses ke dolar. Dan bank-bank Asia itu memilih menyelamatkan akses dolar mereka tentunya. Tentu saja. Mereka ketakutan, mereka mulai memblokir atau menunda transaksi dari Rusia sampai berbulan-bulan. Dokumen internal pemerintah yang bocor menunjukkan prediksi yang sangat suram. Defisit anggaran untuk tahun 2026 itu diperkirakan membengkak hampir 3 kali lipat dari target resmi mereka. 3 kali lipat? Iya, ekspor minyak ditarik pajaknya dalam dolar, tapi transaksinya tertahan atau harus dibayar pakai mata uang lokal yang nilainya terdepresiasi. Anda tidak bisa membiayai impian otomatisasi dan substitusi impor tadi kalau kas negara mulai defisit besar dan bank sentral terus mencekik kredit dengan suku bunga belasan %. Memang, tensi antara kebutuhan militer dan ekonomi sipil tidak bisa dihindari dalam situasi seperti ini. Tapi saya rasa masalah tenaga kerja dan defisit ini membawa kita ke akar permasalahan jangka panjangnya. Sesuatu yang efeknya melampaui sanksi 2022 atau inflasi 2024. Kita berbicara tentang demografi. Nah, disinilah kita masuk ke inti argumen saya tentang keruntuhan sistemik. Apa yang tampak seperti manuver di 2023 itu benar-benar mulai kehabisan bensin. Pada tahun 2025, pertumbuhan PDB melambat drastis menjadi hanya sekitar 1%. Tapi, krisis sesungguhnya bukan sekedar perlambatan ekonomi. Fondasi demografi mereka hancur. Proyeksi penurunannya memang tajam.
sangat tajam. Data dari PBB memproyeksikan populasi Rusia yang sekarang sekitar 146 juta jiwa bisa anjlok menjadi 135 juta jiwa di tahun 2050. Angka kelahiran mereka runtuh dan eksodus lebih dari 1 juta pemuda terpelajar ditambah jumlah korban perang telah mengubah tren populasi biasa menjadi sebuah bencana demografi absolut. Penurunan angka kelahiran dan penyusutan populasi itu adalah fakta yang tidak akan saya bantah. Datanya jelas. Dan kalau Anda perhatikan bagaimana negara merespons hal ini, Anda tidak akan melihat strategi adaptasi yang tenang. Anda melihat kepanikan murni, kepanikan sistemik dari sebuah peradaban yang takut akan kepunahan. Lihat kebijakan domestik mereka di 2025 dan 2026. Kebijakan natalitas yang sangat agresif itu. Lebih dari sekedar agresif, pemerintah mulai menargetkan perempuan secara spesifik. Mereka mulai merujuk perempuan yang menolak punya anak atau yang child free untuk dibawa ke psikolog klinis guna perbaikan pola pikir. Ini nyata terjadi. Lebih parah lagi, di beberapa daerah, mereka memberikan insentif uang tunai langsung kepada siswi sekolah yang hamil. Wah, itu ekstrem. Ini bukan kebijakan subsidi sosial lagi. Ini adalah keputusasaan. Anda tidak bisa mengklaim sebagai negara yang sedang menang kalau Anda harus menyuap remaja untuk hamil demi mengisi kekosongan demografi di masa depan. Roda ekonomi butuh manusia untuk memutarnya. Oke, intervensi negara ke otonomi reproduksi warga itu memang menuai kontroversi tajam. Dan saya tidak membenarkan pendekatan itu secara moral. Tapi secara objektif makro, coba kita lihat konteks globalnya. Masalah populasi menua atau aging population, ini kan tidak terjadi secara eksklusif di Rusia saja ya. Ini pandemi demografis di seluruh negara maju. Jepang, Eropa Barat, Korea Selatan, semuanya menyusut. Bedanya, Rusia menghadapi ini di tengah tekanan perang dan sanksi. Jadi pemerintahnya merespons secara proaktif. Mereka bahkan merevisi target usia harapan hidup menjadi 81 tahun pada 2036. Mereka sadar, ini ancaman eksistensial. Sadar akan ancaman demografi, tapi secara bersamaan mengirim ratusan ribu laki-laki usia paling produktif ke garis depan. Kalau boleh jujur, itu adalah kontradiksi yang sangat tragis. Itu paradoks yang nyata. Tetapi disinilah kita harus melihat strategi mereka secara lebih holistik. Terlepas dari betapa rentangnya demografi mereka dan tekanan inflasi yang ada, Rusia baru saja mengamankan satu instrumen pelindung yang tidak dimiliki negara manapun. Maksud Anda, doktrin nuklir mereka? Tepat sekali. Revisi doktrin nuklir di akhir 2024. Ini menunjukkan bahwa mereka telah mengamankan semacam polis asuransi kedaulatan tertinggi. Mereka menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir. Jika diserang dengan senjata konvensional oleh negara yang didukung kekuatan nuklir, mereka berhak membalas dengan nuklir. Ini bukan gertakan kosong. Ini memberi mereka ruang dan waktu mutlak, 1 atau 2 dekade, di mana mereka bisa memulihkan populasi tanpa sedikit pun kekhawatiran wilayah fisik mereka akan diintervensi kekuatan asing secara langsung. Saya melihat konstruksi logika Anda, tapi kesimpulan yang saya tarik justru berbanding terbalik 180 derajat. Oh ya, kenapa begitu? Merevisi doktrin nuklir, menurunkan standar penggunaannya, itu bukan tanda negara yang percaya diri. Itu justru membuktikan kegagalan fatal dari kekuatan konvensional mereka. Mengapa Anda harus mengancam akan membakar seluruh dunia karena serangan biasa? Karena Anda sadar Anda mulai kehabisan orang muda untuk memegang senjata senapan. Saat Anda kehabisan sumber daya manusia, Anda tidak lagi punya kekuatan penangkal biasa yang kredibel. Terpaksa mengandalkan ancaman paling ekstrim, itu adalah pengakuan bahwa benteng Anda mulai retak dari dalam. Pandangan yang sangat tajam. Dan saya rasa, jika kita menarik mundur diskusi kita hari ini, melihat dari awal kejutan 2022 hingga krisis 2026, kita bisa merangkum intisarinya. Posisi saya tetap pada fakta bahwa sejarah akan mencatat periode ini sebagai momen di mana Rusia secara permanen mengubah tatanan ekonomi global, berporos ke timur, dan bertahan dari isolasi terbesar dalam sejarah modern. Ya, ada inflasi dan krisis, tapi mereka berhasil membangun ekonomi yang kebal dari hegemoni Barat. Dan ringkasan dari saya menyajikan realitas yang jauh lebih suram. Harga dari apa yang Anda sebut bertahan itu adalah mengorbankan masa depan Rusia itu sendiri. Memompa PDB lewat mesin perang sambil membiarkan angkatan kerja menyusut, itu kanibalisme ekonomi. Mereka menukar stabilitas jangka panjang dengan ilusi kekuatan militer jangka pendek. Mereka bertahan hari ini dengan meminjam sumber daya dari generasi yang mungkin belum lahir. Dua interpretasi berlawanan dari data yang sama.
Namun di balik perselisihan ini, saya yakin kita punya titik temu. Invasi dan sanksi ini telah mengubah Rusia selamanya. Rusia sebelum 2022 tidak akan pernah kembali. Ketergantungan baru mereka ke pasar Asia mendefinisikan ulang geopolitik kita. Saya sepakat sepenuhnya mengenai itu. Arsitektur global lama di mana Barat mengendalikan penuh detak ekonomi dunia telah secara resmi diakhiri oleh rangkaian kejadian ini. Dinamikanya sudah bergeser ke timur secara permanen. Pastinya, dinamika ini masih akan terus berkembang. Dan biarlah sejarah dan data yang akan menjawab siapa yang pada akhirnya benar-benar mampu bertahan. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.